Garut memang terkenal akan hasil kulitnya yang berkualitas tinggi yo. Sebelum bisa digunakan, kulit mentah harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Penyamakan kulit adalah proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak. Proses ini merupakan cara untuk mengubah kulit yang bersifat labil dan mudah rusak menjadi kulit yang stabil dari berbagai pengaruh kimia dan biologi. Kulit yang sudah diawetkan secara alami dengan garam akan melalui proses washing atau pencucian untuk menghilangkan kotoran serta melarutkan garam yang menempel pada kulit. Selanjutnya, dengan masih menggunakan drum yang sama, kulit yang sudah bersih kemudian diproses dalam proses perendaman atau swaking. Tujuannya untuk mengembalikan kadar air dalam kulit. Setelah melalui proses swaking, selanjutnya kulit akan melalui proses pengapuran atau limit. Fungsinya untuk merontokkan bulu kasar pada kulit. Masih dalam drum yang sama dengan dua proses sebelumnya, kulit diputar dalam drum yang sebelumnya sudah ditambahkan air dan bahan kimia. Berikutnya adalah proses coating dan flashing. Proses ini adalah proses menghilangkan bulu halus dan sisa daging yang masih menempel di kulit. Melebarkan permukaan kulit dan juga untuk membuka pori-pori kulit. Selanjutnya, kulit ditimbang untuk menentukan kebutuhan bahan kimia yang akan digunakan dalam proses penyamakan. Setelah melewati berbagai proses panjang, akhirnya didapatkan kulit yang siap olah atau kulit samak. Kulit samak sangat berbeda dengan kulit mentahnya. Kulit mentah mudah membusuk dalam keadaan kering, keras, dan kaku. Sedangkan kulit tersamak memiliki sifat yang awet dan mudah dibentuk menjadi segala jenis kerajinan. Sebelum didistribusikan ke konsumen, kulit dirapikan dengan cara dibuang bagian pinggirannya, kemudian diberi warna dasar, lalu lapisan warna berikutnya, sesuai dengan pesanan. Sebelum dimasak, kulit harus diproses terlebih dahulu hingga menjadi kikil. Tahap pertama, bersihkan dulu kulit dari bulunya. Bagi yang belum tahu, begini nih caranya lur membersihkan bulu kambing, domba, ataupun sapi. Rebus dulu air hingga mendidih, baru masukkan kulit ke dalam panci yang berisi rebusan air mendidih. Bolak-balik kulit agar semua bagian terkena air panas. Setelah direbus selama 1 hingga 2 menit, angkat kulit. Jangan lama-lama yo lur, biar kulit tidak kematangan. Saat masih panas, segera cabut bulu dengan pisau ataupun benda tajam lainnya. Ingat yo lur, tahap ini harus dilakukan saat kulit masih panas. Jika bulu mulai susah dibersihkan, siramkan kembali dengan air panas. Oh iya lur, kulit ini kulit awal yang belum melalui proses kimia apapun loh di pabrik kulit. Jadi masih bisa diolah menjadi makanan. Kalau kulit yang sudah diproses kimia sih, ojo dikonsumsi yo. Mending dijadikan tas atau sepatu aja lah. Nah, apabila bulu kasar dirasa sudah terlepas semua, kikir kembali kulit hingga bulu-bulu halus ikut terbuang. Kalau sudah bersih begini, potong-potong kulit menjadi beberapa bagian, lalu rebus kembali kulit hingga empuk dan mengembang. Inilah yang nantinya disebut sebagai kikil. Lama perebusan tergantung kebutuhan. Untuk mencapai tekstur setengah matang, kikil harus direbus minimal 30 menit. Tapi kalau teh wiwit, teksturnya kali ini harus benar-benar empuk. Makanya aku merebusnya selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Wes, terakhir
Kikil tinggal diiris kecil-kecil lur, sesuai pesanan. Nah lur, dikit lagi wis rampung iki. Udah ndak sabar aku nyicipin olahannya Teh Wiwit. Katanya sih mau dibikin cookies asal chestnya, namanya kolaki. Tapi aku kok yo heran, bikin kue kok pakai bawang dan cabe. Apalagi kikil yang biasanya dijadikan olahan untuk lauk, kok malah dibuat jadi kudapan. Opo iso? Aku jadi penasaran. Wis lah, yang penting kita icipi nanti. Tuh, udah beres belum? Bentar Bu, dikit lagi. Yang mana bumbunya? Oh iya ini. Kikilnya segini cukup Teh? Oh iya cukup, itu ke ibu aja kasih. Oh ya. Bu, ini Bu kikilnya Bu. Ada bisa saya bantu lagi Bu? Udah. Oh ya, tinggal Bu ya. Ternyata kikilnya mau dijadikan selai lur. Unik yo, kikil dijadikan selai. Memasak kikilnya gampang kok lur. Dijamin kalian pasti bisa. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang putih, cabai dan asam jawa hingga harum. Kemudian masukkan kikil, lalu tuangkan air sambil diaduk, tambahkan gula dan garam. Sebagai substitusi rasa manis dari selai, tambahkan kecap dan saus tiram, lalu masak hingga matang. Sementara Ibu Ani memasak kikilnya, Teh Wiwit menyiapkan adonan cookiesnya lur. Yang biasa bikin nastar, pasti tidak asing lagi toh. Campurkan tepung terigu dengan mentega. Pastikan mentega tidak beku ya lur. Soalnya kalau beku, nanti adonan akan cenderung menggumpal. Kemudian tambahkan gula halus, vanili, serta susu bubuk. Terakhir, tambahkan kuning telur. Uleni adonan perlahan hingga kalis. Jika sudah kalis, biar makin api, berikan warna sesuai selera. Nah, Ibu Ani sudah selesai masak selai kikilnya. Bentuk adonan sesuai selera, lalu isi dengan selai kikil. Kalau Teh Wiwit membentuknya hampir seperti layangan. Nah, kalau begini selai kikilnya seperti diselimuti ya lur. Tahap terakhir, panggang dalam oven dengan api sedang agar kue matang merata. Gimana lur? Apik toh? Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Apalagi olahan kikil dijadikan selai isian kue. Bener-bener kreatif banget iki Teh Wiwit. Kalau gitu, yuk kita icipi lur. Walah lur, ndak nyangka yo kikil yang biasanya jadi teman makan nasi ternyata enak pol kalau diolah jadi selai. Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Tekstur isiannya juga unik. Rasanya pun beragam. Perpaduan manis, gurih, serta asam yang ciamik. Kalian harus coba iki di rumah lur. Bisa jadi pilihan untuk kudapan hari raya.